Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 11? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat selalu dan semangat selalu. Dalam kesempatan kali ini, di tahun ajaran 2020 dan 2021, kita bertemu dalam sistem pembelajaran jarak jauh, di mana Ibu harapkan kalian tetap semangat dan antusias untuk mengikuti sistem pembelajaran jarak jauh ini. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Lasmifa, bisa kalian panggil Ibu Mifa. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Untuk pertemuan pertama kita, materinya adalah penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Adapun cakupan materi dari pertemuan pertama ini, yang pertama, kita tuh harus tahu apa sih latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Yang kedua, tujuan dari bangsa Barat ke Nusantara. Dan yang ketiga, bagaimana proses masuknya kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Dengan demikian, untuk lebih memahami materi ini, silakan kalian pahami slide PowerPoint di bawah ini. Peta konsep penjajahan bangsa Eropa di Indonesia yaitu bermula dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani di tahun 1453 yang mengakibatkan ekonomi dan perdagangan Eropa merosot karena pasokan rempah-rempah yang dikirim ke wilayah Eropa terputus. Hal ini mengakibatkan timbullah tujuan bangsa Barat ke Nusantara dengan konsep 3G yaitu Gold, Glory, Gospel untuk melacak perburuan mutiara dari timur yang dilakukan oleh bangsa Barat yang terdiri dari bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Masa penjajahan kolonialisme Barat di Indonesia sejak abad kelima, bangsa Eropa sudah mengenal rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Indonesia telah lama dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah seperti vanili, lada, cengkeh, dan lain-lain. Rempah-rempah ini digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, pengobatan, dan lain-lain. Bahkan bagi bangsa Barat, rempah-rempah ini digunakan sebagai penghangat tubuh. Karena kegunaannya itulah rempah-rempah ini sangat laku di pasaran dan harganya pun mahal. Hal ini mendorong para pedagang Asia Barat datang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka membeli bahan-bahan ini dari para petani di Indonesia dan menjualnya kepada para pedagang Eropa. Adapun latar belakang masuknya bangsa Barat ke Indonesia, yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi. Maksudnya adalah setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi di tahun 476 Masehi, berakibat pada kemunduran jalinan dagang antara Asia dengan Eropa dan mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani di tahun 1453 mengakibatkan pasokan rempah-rempah yang akan dikirimkan ke wilayah Eropa itu terputus. Yang ketiga, adanya semangat dan dorongan untuk melanjutkan perang salib. Kalau bagi umat Islam namanya adalah perang suci, akan tetapi kalau bagi umat Kristiani namanya adalah perang salib. Yang keempat, adanya penjelajahan samudra. Dan yang kelima, adanya kemajuan teknologi yang mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan dan menemukan Nusantara, yaitu dengan menggunakan kompas dan navigasi. Tujuan bangsa Barat ke Nusantara. Yang pertama, gold, yaitu memburu kekayaan alam, emas, perak, bahan tambang, dan bahkan rempah-rempah. Yang kedua, glory, yaitu memburu kejayaan dan kekuasaan. Yang ketiga, gospel, yaitu ke wilayah Nusantara berkaitan dengan semangat bangsa Barat untuk melanjutkan perang salib dan menyebarkan agama Kristen di Nusantara. Inilah gambaran jalur yang dilalui bangsa Eropa menuju Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Pelayaran bangsa Eropa pertama kali itu dilakukan oleh bangsa Portugis. Yang kedua, bangsa Spanyol. Yang ketiga, bangsa Inggris. Dan yang keempat, bangsa Belanda. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas bersama mengenai pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan bangsa
Spanyol. Proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yang pertama kita bahas adalah bangsa Portugis, di mana dari bangsa Portugis ini terdiri dari 3 tokoh, yaitu Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso. Bartolomeus Dias itu melakukan pelayaran ke Nusantara pada tahun 1486 melalui pantai barat Afrika. Pada saat itu, kapal yang digunakan oleh Bartolomeus Dias itu mengalami serangan ombak yang cukup besar dan akhirnya dia hanya bisa mendarat di suatu ujung selatan benua Afrika yang dinamakan Tanjung Harapan. Dengan kejadian tersebut, akhirnya Bartolomeus Dias memutuskan untuk kembali ke negerinya karena kapalnya mengalami ombak yang cukup besar, tidak dapat melakukan pelayaran lagi. Adapun rute yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias dari Lisabon sampailah ke pantai barat Afrika, kemudian hanya sampai ke Tanjung Harapan. Dengan demikian, kesimpulannya adalah Bartolomeus Dias ini gagal mencapai rempah-rempah yang berada di Nusantara. Tokoh kedua dari bangsa Portugis ini dipimpin oleh Vasco da Gama. Dimulai dari tahun 1497, ia mencari jalan lain agar lebih cepat sampai di tanah Hindia, tempat penghasil rempah-rempah. Adapun rute dari Vasco da Gama dari Lisabon sampailah ke pantai barat Afrika, kemudian sampai lagi ke Tanjung Harapan, sampai lagi di pantai timur Afrika, dan mendaratlah kapal Vasco da Gama di Kalkuta, India di tahun 1498. Kemudian, melalui penjelajahan samudra ini juga, Vasco da Gama berhasil mendirikan kantor dagang di Goa, India di tahun 1509 yang dilengkapi dengan benteng pertahanan. Atas kesuksesannya, Raja Portugis mengangkat Vasco da Gama sebagai penguasa di Goa atas nama pemerintahan Portugis. Dengan demikian, kesimpulannya, pelayaran yang dilakukan oleh Vasco da Gama itu hanya sampai di tanah India untuk mencari rempah-rempah. Tokoh ketiga yang melakukan pelayaran untuk mencari rempah-rempah ke Nusantara itu dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Karena di India tidak ada rempah-rempah, oleh karena itu dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso. Dengan armada lengkap, ia berangkat untuk menguasai Malaka. Adapun rutenya yang dilakukan oleh Alfonso, yang pertama dari India sampailah ke Malaka, kemudian mendarat lagi di Maluku. Di tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka. Di tahun 1512, dari Malaka, bangsa Portugis sampailah di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate. Di tahun 1522, Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan. Selain monopoli perdagangan di Maluku, Portugis aktif menyebarkan agama Katolik dengan tokohnya yang terkenal yang bernama Franciscus Xaverius. Jadi, pelayaran yang dipimpin oleh Alfonso itu sampailah ke Nusantara. Dia berhasil menguasai Maluku di tahun 1512. Bangsa kedua yang melakukan pelayaran untuk mencari rempah-rempah di Nusantara itu adalah bangsa Spanyol. Adapun tokoh-tokohnya yang pertama adalah Christopher Columbus. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Christopher Columbus berangkat dari Spanyol. Kemudian di tanggal 6 September 1492, sampailah ia di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Setelah berhasil menyeberang Samudra Atlantik, pada tanggal 12 Oktober 1492,
Rombongan ini tiba di Kepulauan Bahama yang kemudian dilanjutkan ke Haiti dan akhirnya Christopher Columbus memutuskan untuk kembali ke Spanyol di tahun 1493. Kenapa demikian? Karena ternyata di Haiti tidak ditemukan rempah-rempah yang diinginkan oleh bangsa Spanyol. Maka dari itu dia memutuskan untuk kembali ke Spanyol di tahun 1493. Dan Columbus dinyatakan sebagai penemu benua baru yang diberi nama benua Amerika. Dengan demikian kesimpulannya, Christopher Columbus gagal menemukan rempah-rempah di Nusantara. Tokoh kedua yang melakukan pelayaran ke Nusantara dipimpin oleh Ferdinand Magelhaens di tahun 1519. Magelhaens berlayar ke arah barat dengan cara melewati pantai selatan benua Amerika dan lautan Pasifik di bulan Agustus di tahun 1519. Di tahun 1521, tibalah Magelhaens di Filipina dan mendirikan tugu peringatan yang menyatakan bahwa Filipina merupakan daerah milik Raja Spanyol. Saat di Filipina, terjadilah perang sehingga mengakibatkan Magelhaens terbunuh dalam sebuah pertempuran tersebut, sehingga perjalanan dilanjutkan oleh temannya yang bernama Juan Sebastian del Cano untuk menuju ke daerah Maluku. Dengan meninggalnya Magelhaens, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Juan Sebastian del Cano untuk melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah. Jadi intinya pelayaran yang dilakukan oleh Ferdinand Magelhaens dari Selat Magellan hanya sampai di Filipina. Kemudian dia tewas terbunuh. Pelayaran ini dilanjutkan oleh kawannya yang bernama Juan Sebastian del Cano untuk menuju Maluku. Pelayaran sebelumnya yang dipimpin oleh Ferdinand Magelhaens itu gagal dikarenakan ia terbunuh. Kemudian pelayaran lanjutannya dipimpin oleh temannya yang bernama Juan Sebastian del Cano. Pada tahun 1521, Juan Sebastian del Cano sampailah di Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan kerajaan Ternate yang dibantu oleh Portugis. Kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis itu merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Maka dari itu diadakanlah sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa di tanggal 22 April tahun 1529. Adapun isi dari Perjanjian Saragossa, yang pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Yang kedua, Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Berdasarkan keputusan tersebut, maka Spanyol meninggalkan Maluku dan melakukan penjelajahan samudera kembali ke Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian del Cano. Pada tanggal 6 September 1522, tibalah rombongan Juan Sebastian del Cano di Spanyol. Demikianlah pertemuan pertama kita kali ini mengenai materi tentang proses kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, yaitu bangsa Portugis dan Spanyol. Materi selanjutnya akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk lebih memahami materi ini, silakan kalian kerjakan uji kompetensi yang sudah Ibu sediakan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.